Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun kita berada. Shalom. Tanpa terasa lebih dari 2 bulan kita melakukan ibadah secara online. Namun kita tetap percaya Tuhan hadir bersama kita di dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kita yakin tidak ada perkara yang terjadi di luar kendali Allah. Mari bersama-sama kita menyembah Dia, kita menaikkan pujian. Allah peduli. Jemaat sekalian, hari ini GKI Gading Serpong secara khusus menyelenggarakan kebaktian minggu secara online. Karena umat Kristiani di seluruh dunia juga memperingati Hari Raya Pentakosta. Peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya 2000 tahun lalu. Mari kita bangkit berdiri, bersama kita mengawali kebaktian Pentakosta, sekaligus kebaktian pengucapan syukur tahunan ini dengan keyakinan bahwa kebaktian Minggu Pentakosta tahun 2020 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat sekalian, wabah COVID-19 telah mengubah banyak sendi kehidupan manusia. Namun kita percaya Roh Kudus yang telah dicurahkan pada hari Pentakosta jauh lebih berkuasa untuk memberikan perubahan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap manusia. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38 menuliskan, dan pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya
akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tema kebaktian hari ini, menerima aliran hidup dari Roh. Mari kita membuka diri untuk belajar firman Tuhan, sehingga hidup kita diperlengkapi dan diubahkan oleh Roh Kudus. Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bermazmur dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 dengan bersaut-sautan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Jemaat sekalian, marilah kita dengan kerendahan hati dan secara jujur mengakui segala dosa kita melalui doa
secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang telah mereka naikkan kepadamu dan telah disampaikan kepadamu. Apapun yang mereka telah naikkan dan doakan, kiranya Tuhan menguduskan dan memberkati doa-doa mereka. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, biar kami boleh terus percaya bahwa Roh Kudus memperbaharui hidup kami, sehingga kami boleh menanggalkan manusia lama kami menghancurkan manusia lama kami, dan kuasa Roh Kudus membangkitkan kami, menjadikan kami manusia yang baru, dalam sikap, tindakan, perbuatan, dan penyerahan diri sepenuhnya dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan, jadikan kami baru, jadikan kami umat-Mu yang adalah ciptaan baru, dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami menantikan dan kami percaya Roh Kudus tercurah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang percaya, terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah, ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus hold me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interpose his precious blood. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di hari Pentakosta ini kita boleh datang
ke hadapan Tuhan di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepadanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur di hari Pentakosta ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan penerangan kepada setiap kami. Roh Kudus juga yang menolong hamba-Mu yang akan membacakan dan juga menguraikan, memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 dan Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai 39. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup."
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Haleluya. Manusia hidup butuh air. Manusia butuh air untuk bersih-bersih, untuk mandi, untuk kebutuhan tanaman, dan manusia butuh air untuk minum. Manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa air. Ada yang mengatakan secara fisik manusia bisa bertahan hidup selama hanya 3-5 hari saja tanpa minum. Sedangkan kalau tanpa makan, masih minum, manusia bisa bertahan sampai 8 minggu atau 2 bulan. Bahkan kalau kondisi fisik baik, bisa lebih dari itu. Saudara, tanpa minum, manusia tidak dapat bertahan hidup lama. Tuhan Yesus menggambarkan air, aliran air untuk menggambarkan tentang Roh Kudus. Sama seperti manusia butuh air untuk kehidupan jasmani, demikian juga manusia membutuhkan Roh Kudus untuk kehidupan rohaninya. Pada puncak hari raya Pondok Daun, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus dengan cara yang berbeda. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Lalu katanya lagi kepada mereka, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Dan penginjil Yohanes memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh murid-muridnya, oleh semua orang yang percaya kepadanya. Sebab pada waktu itu Roh Kudus belum turun atas mereka. Saudara, kita melihat konteksnya akan sangat menarik sekali. Ketika kita memahami konteks pada masa Tuhan Yesus mengucapkan ini, akan membuat kita memahami ini dengan lebih jelas. Tuhan Yesus mengucapkan itu pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Pada puncak perayaan apa, saudara? Yaitu pada puncak perayaan Pondok Daun. Dalam perayaan Pondok Daun ini, selama 7 hari, dari hari pertama sampai hari ke-7, para imam melakukan prosesi dari kolam Siloam sampai ke Bait Allah, ke Mesbah. Di sana dia membawa air dari kolam Siloam dan secara prosesi dibawa ke Bait Allah, ke Mesbah, dan dicurahkan ke Mesbah. Itu dilakukan dari hari pertama sampai hari ke-7. Saudara, kenapa ini diadakan? Air itu dicurahkan untuk mengingatkan umat Israel bahwa Tuhan Allah menyediakan air bagi umat Israel ketika mereka kehausan di padang gurun. Dan Tuhan selalu mencukupkan air bagi mereka. Demikian juga hal itu diadakan sebagai suatu permohonan kepada Tuhan agar Tuhan mendatangkan air hujan bagi mereka sehingga mereka tidak kekurangan air. Dan ini juga mengingatkan mereka akan janji Allah mengenai air yang berkelimpahan dan pencurahan Roh Allah kepada mereka. Tetapi ketika hari puncaknya, yaitu hari ke-8, pada perayaan puncak itu tidak ada lagi prosesi, tidak lagi pencurahan air. Pada saat itulah Tuhan mengatakan kepada mereka, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara, sangat menarik sekali. Tuhan Yesus hendak menyatakan kepada mereka, air yang biasa itu ada batasnya. Air yang diberikan manusia bisa hanya untuk sementara. Dan juga manusia bisa gagal untuk mendatangkan air. Tetapi air yang daripadanya tidak akan habis selama-lamanya. Melainkan itu akan menjadi suatu aliran yang terus mengalir dalam hati mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak Tuhan Yesus nyatakan kepada mereka? Penginjil Yohanes mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat mereka dapat mengalirkan aliran-aliran air dari hidup mereka. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, tepatnya pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan di sanalah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka.
dan mereka semua menerima Roh Kudus, dan mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain yang dapat dimengerti oleh semua orang dari berbagai daerah. Saudara, Roh Kudus telah datang. Roh Kudus telah ada di tengah-tengah kita, dan Dia mau memberikan suatu aliran hidup dari kehidupan kita. Tema kita hari ini adalah menerima aliran air hidup. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat menerima aliran air hidup dari Roh Allah. Kita bersyukur dengan hadirnya Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengalami aliran hidup dari Roh Allah itu. Kenapa? Pertama, Roh Kudus menghubungkan orang percaya pada sumber air hidup, yaitu Tuhan sendiri. Roh Kuduslah yang membawa kita dapat memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan, sehingga dari dalam hidup kita dapat mengalir aliran hidup itu. Alkitab mengatakan bahwa besar sekali peranan Roh Kudus dalam awal hidup orang percaya. Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang sehingga dia dapat mengenal Tuhan dan percaya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan lagi oleh Tuhan Yesus, jika seorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, maka dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah tanpa Roh Kudus yang melahirbarukan seseorang, maka seorang tidak akan mengenal kebenaran, percaya kepada Tuhan, dan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dalam arti Allah menguasai seluruh hidupnya. Oleh karena itu peranan Roh Kudus sangat penting dalam awal hidup orang percaya. Karena Roh Kudus inilah yang melahirbarukan seseorang, sehingga dia dapat mengenal kebenaran dan percaya. Dan Alkitab juga mengatakan kepada kita, Roh Kuduslah yang menolong seseorang sehingga orang itu dapat bertobat dan percaya. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang mengisapkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sehingga dia sadar akan keberadaan dirinya adalah orang berdosa. Tanpa anugerah Tuhan dia tidak mungkin dapat selamat. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka dia telah memberikan juru selamat itu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga manusia yang percaya dapat tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Roh Kudus ini yang mencerahkan mereka, menolong mereka untuk mengerti dan percaya. Jadi peran Roh Kudus ini penting, yang membawa orang dapat mengenal Tuhan, percaya kepadanya, dan akhirnya hidupnya dapat terhubung dengan sumber air hidup itu, yaitu Tuhan sendiri. Dari hidupnya dapat diubahkan. Saudara, ada suatu cerita di mana ada seorang membeli sebuah villa di suatu tempat dan dia memanggil beberapa tukang untuk memperbaiki villa itu. Ketika memperbaiki villa, mereka melihat di pekarangan ada sebuah kolam. Dan kolam itu sudah lama tidak pakai, kering korantang dan banyak sekali kotoran di sana. Dan mereka berpikir, kenapa bisa seperti itu? Ketika mereka lihat, ada aliran air. Tetapi aliran air itu tidak berfungsi lagi. Maka tukang itu mencoba membersihkan dan terus menelusuri dari mana saluran itu. Mereka sampai ke satu tempat. Rupanya itu di situ ada aliran air yang sangat jernih. Mereka memperbaiki dan sehingga air itu dapat kembali mengalir ke kolam. Kolam itu mereka bersihkan dan akhirnya air diisi. Dan akhirnya sang empunya dapat memelihara ikan di sana. Dan ikan dapat hidup dengan baik. Saudara kasih, demikian juga kehidupan kita. Tanpa terhubung dengan aliran air hidup itu, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa kita memiliki hubungan dengan sang sumber air hidup, yaitu Tuhan sendiri, maka hidup kita akan kering, hidup kita akan rusak, dan hidup kita kotor. Tetapi Tuhan yang mau menyucikan kita, Tuhan yang mau mengubah kita, dan Tuhan yang membawa kita memiliki suatu kehidupan yang baik dan segar. Biarlah Tuhan tolong kita. Kita dapat dibawa untuk mengerti peranan Roh Kudus itu begitu penting. Karena Roh Kudus yang menghubungkan orang-orang percaya pada sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kedua, saudara, Roh Kudus yang membuat aliran air hidup dapat mengalir dari kehidupan orang-orang percaya. Jadi bukan hanya hubungan kita dengan sang sumber air hidup itu dibenarkan, dipulihkan.
Tetapi dari dalam hidup kita, kita dapat mengalirkan aliran air yang hidup sehingga dapat dirasakan, dinikmati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus itu yang memberi penerangan untuk kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus itu juga yang membuat dari hidup orang percaya dapat dihasilkan buah roh, sehingga memperbaiki hari demi hari relasinya dengan Allah, relasinya dengan sesama, dan relasinya dengan diri sendiri. Karena Roh Kudus itu menghasilkan buah, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan ini membuat relasi kita dengan Tuhan semakin indah. Di dalam Tuhan ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan ini kita membuat hidup kita semakin indah di hadapan orang-orang lain. Menjadi berkat. Dan kedua, Roh itu juga memberikan kepada kita buah roh yang membuat relasi kita dengan sama kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena buah roh itu adalah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Dalam relasi kita dengan sama ketika buah roh ini muncul, tentu akan membuat hidup kita memberkati banyak orang. Juga di dalam buah roh itu ada kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini membuat kita memiliki relasi yang semakin baik dengan diri kita sendiri. Dan akhirnya kita juga dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sama kita dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, mulai mengalirlah aliran air hidup itu dari hidup kita. Demikian juga Roh Kudus memberikan rupa-rupa karunia pada setiap orang percaya. Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya mereka dapat melayani. Mereka dapat melayani sesuai dengan karunia mereka. Dan hidup mereka dapat berarti. Hidup mereka dapat menjadi suatu berkat. Baik dalam kehidupan bergereja maupun bagi kehidupan mereka bersama-sama dengan orang lain. Untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus ketika hadir dapat membuat kehidupan kita dapat mengalirkan air hidup sehingga orang-orang dapat merasakannya. Saudara, saya tinggal di suatu tempat di mana tidak jauh dari tempat tinggal saya ada mata air yang bahasa daerah kami sebut sebagai umbul. Ya, umbul itu ada di tepi sungai, ya, yang di atasnya itu ada suatu pebukitan. Ya, setiap hari mata air itu atau umbul itu mengeluarkan air yang sangat banyak dan berlimpah. Di situ ada beberapa mata air atau umbul yang airnya melimpah ruah. Setiap hari orang mengambil air di sana, orang mengurasnya, tetapi airnya tidak habis. Banyak orang yang dapat memperoleh berkat daripadanya. Demikian juga Tuhan menghendaki kita. Dengan ada Roh Kudus dalam diri kita yang memimpin hidup kita untuk mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dari hidup kita muncul buah Roh Kudus. Dari hidup kita yang diberikan karunia, kita dapat melayani sesama. Maka hidup kita akan menjadi seperti aliran air yang memberkati saudara-saudara kita yang lain. Dan selanjutnya saudara, Roh Kudus juga membuat orang-orang percaya dapat bersaksi kepada orang-orang lain. Agar mereka juga dapat menerima Tuhan. Sehingga dari kehidupan mereka dapat mengalir aliran air hidup itu. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Inilah firman Tuhan katakan kepada kita. Saudara, Roh Kudus yang turun atas orang-orang percaya membuat mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang penuh dengan kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, ketika hari Pentakosta, ketika murid-murid berkumpul di suatu tempat, maka Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus turun dalam rupa apa saudara? Dari rupa lidah-lidah api. Ada suatu suara angin keras dan kemudian ada mereka melihat seperti lidah-lidah api turun atas mereka. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa lain
yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Padahal mereka datang dari berbagai daerah, menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Tapi mereka dapat mendengar bahwa murid-murid berbicara dalam bahasa mereka sendiri, bahasa yang mereka pakai di daerah mereka. Dan mereka sangat heran dan tercengang-cengang serta termangu-mangu. Dan mereka berkata, apa artinya semua ini? Ada yang sangat terkagum-kagum, tetapi ada ternyata orang juga yang berkata-kata sedikit menghina. Pada saat itu mereka berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pada saat itu Petrus dan ke-11 rasul yang lain, mereka bangkit berdiri dan mereka mulai bersaksi untuk Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, hari ini masih pukul 9, kami tidak mabuk, tetapi yang terjadi pada kami adalah sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yoel, akan terjadi pada hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku yang laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan seterusnya. Mereka bangkit dan mereka bersaksi. Dengan dasar firman Tuhan, dia menyatakan kebenaran kepada mereka dan bersaksi bagi Kristus Yesus. Dan mereka mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mereka kemudian bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus telah perbuat, apa yang telah Yesus lakukan bagi mereka. Bagaimana dia telah mati dan mereka telah bangkit, dan ia telah bangkit. Sehingga mereka akhirnya banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Roh Kudus memberikan kepada murid-muridnya kuasa untuk bersaksi. Murid-murid yang tadinya ketakutan pada saat Yesus disalibkan, mereka yang hanya bisa berkumpul di tempat yang tertutup. Tetapi setelah Roh Kudus turun, mereka berani untuk keluar dan bersaksi bagi Kristus. Bukan hanya murid-muridnya, tetapi juga saudara dan saya yang merupakan murid-murid Yesus pada saat ini. Tuhan juga memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menghendaki agar kita tetap bersaksi bagi Kristus. Dan Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi. Dengan bersaksi, kita dapat membawa orang dapat mengenal Tuhan, percaya kepadanya, dan memiliki hubungan dengan sang sumber air hidup itu. Dan dari kehidupannya dapat mengalir aliran-aliran air yang hidup. Biarlah Tuhan tolong kita sekalian. Pada hari ini, pada hari Pentakosta, kita diingatkan betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebagaimana yang Tuhan nyatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Biarlah Tuhan tolong pimpin kita, agar kita yang telah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, biar dari hidup kita dapat terus mengalir aliran-aliran air hidup itu, dan banyak orang diberkati. Biarlah Tuhan pimpin kita, kendati pun saat ini suasana kurang baik, tapi biarlah Tuhan tolong kita, agar dengan pertolongan Tuhan kita tetap dapat memberkati, baik di tengah-tengah umat percaya, maupun kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat menjadi berkat. Dari hidup kita dapat mengalir aliran air hidup itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur di hari Raya Pentakosta ini, kami boleh bersama diingatkan kembali akan kasih cinta Tuhan yang begitu besar. Tuhan tidak saja telah mati, bangkit, dan naik ke sorga bagi kami, tapi Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus seperti yang Tuhan sudah janjikan. Dan Roh Kudus boleh tinggal di tengah-tengah kami, memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus itu menolong kami dapat terus mengalirkan aliran air hidup dari hati kami, dari hidup kami. Tuhan pimpinlah kami agar sebagai orang-orang percaya yang telah mengalami hubungan yang erat dengan sang sumber air hidup, yaitu Tuhan sendiri. Dari hidup kami dapat terus mengalirkan aliran air hidup. Bahkan kami dapat bersaksi bagi Tuhan, sehingga banyak orang dapat mengenal dan percaya kepadamu, dan dari hidup mereka juga dapat mengalir aliran-aliran hidup. Kami rindu Tuhan, dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan, dalam suasana di mana wabah penyakit COVID-19 ini masih terus menjangkiti banyak orang. Kami berdoa biarlah Engkau tolong agar saudara-saudara kami di negeri ini, bahkan seluruh dunia, dalam kasih anugerah Tuhan, biarlah semakin banyak orang dipulihkan. Dan kami berdoa biarlah wabah ini dapat cepat berlalu. Kami berdoa juga dalam suasana seperti ini juga, banyak orang yang hidup dalam kondisi yang lemah, yang kekurangan. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau tolong agar sesama umat di dunia ini kami dapat saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling membantu. Kami berdoa kepada Tuhan biarlah Engkau menolong pemerintah kami Indonesia, baik presiden, segenap jajaran menteri, dan juga pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan ke desa-desa, bahkan RW dan RT dapat menjalankan tugas mereka dengan baik untuk mengayomi, untuk mengarahkan, untuk menolong masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Biarlah kondisi bisa semakin baik. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga di tengah-tengah umat-Mu. Mungkin ada yang hidup dalam keadaan susah. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau yang menolong. Engkau yang mengerti segala keberadaan kami, yang menghadapi kesulitan karena sakit penyakit, yang menghadapi kesulitan secara ekonomi, atau mungkin yang menghadapi kesulitan karena kehidupan rumah tangga kami yang kurang harmoni. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau bantu kami, Kau tolong kami, agar dengan kasih karunia-Mu, dengan pertolongan-Mu, segala permasalahan yang kami hadapi dapat kami atasi dengan baik. Tuhan pimpin kami, agar kami tidak hanya mau menuntut orang lain melakukan apa yang kami kehendaki, tapi pimpinlah kami, agar kami juga dapat peduli, agar kami juga dapat memperhatikan orang lain, khususnya orang yang dekat dengan kami, pasangan kami, keluarga kami, orang tua atau anak kami, saudara-saudara kami. Biarlah kasih Kristus dapat mengalir dari kehidupan kami. Biar buah Roh Kudus dapat mengalir dari kehidupan kami. Biarlah kami dapat terus mengalirkan aliran hidup, air hidup untuk dapat memberkati. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Kendati pun saat ini tidak bisa mengadakan kebaktian seperti biasa, tapi kendati pun hanya mengadakan kebaktian secara online, jemaatmu di rumah masing-masing juga dapat diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang terus memimpin, agar kami terus dapat memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini secara khusus kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Oleh karena itu, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan bersamaan dengan persembahan mingguan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan, silahkan mentransfer ke rekening GKI Gading Serpong atau men-scan barcode yang tertera di layar. Atau dapat memasukkan dan menyimpan di dalam amplop untuk kemudian dapat mempersembahkan pada saat kita beribadah di gedung gereja. Kita mendasari persembahan ini dari kitab Ulangan 14 ayat 22 yang berbunyi demikian. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Kita menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit ini, Engkau tetap mengasihi kami. Sudah selayaknya kami membawa persembahan syukur ini. Kiranya dapat menjadi berkat dan mengubahkan kehidupan orang-orang yang menerimanya. Sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengubah dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala karunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat sekalian, hendaklah hidupmu senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus. Teruslah mengobarkan api cinta kasih Tuhan kepada sesama, sehingga semua orang merasakan kebaikan Tuhan melalui seluruh kehidupanmu. Apinya berkobar dalam hatiku.
hatiku. Ku hilang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Dialah iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya. Padanya kekasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apinya berkobar dalam hatiku.